Bruh. Silakan duduk dari SMA mana SMA 1. Silakan. Kami dari SMA Negeri 1 Abang wawancara ibu mengenai dampak negatif globalisasi di bidang kesehatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya nama saya Ribu Sutasmani. Asik. Silakan mungkin sebelum adik tapi namanya wawancara dia juga memperkenalkan dirinya. Nama dia adik Desi yang tugas di wilayah pedesaan Purwokerti dari tahun 1998 nih. Silakan mungkin nanti apa yang ditanyakan nih yang siap untuk meluangkan waktu untuk adik-adik sekalian nih. Pasu pasumu, pasu pura, pasu sepapasu, sepapasu pada. Apa yang cakap tu Raju? Tapi juga ini ya, saya mau pertanyaan tentang globalisasi. Menurut Ibu apa saja yang Ibu tahu tentang globalisasi? Globalisasi. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Menurut dia yang adanya perubahan gitu, perubahan mungkin dari zaman dulu yang ke zaman sekarang ya ada perubahan itu menurut yang globalisasi pengertiannya ya kan. Kalau dampak negatif dalam bidang kesehatan mengenai adanya globalisasi itu apa? Dampak negatif dari bidang kesehatan nih. Mungkin ada beberapa dampak yang diakibatkan ya. Mungkin kalau ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya kan. Nah, salah satu mungkin dampak dari dampak negatif dari segi kesehatan nih karena kita daerah pariwisata ya namanya banyak tamu orang luar datang ke wilayah kita yang pertama ya mungkin dari segi penyakit. Nah, itu dari orang luar ada berapa mungkin bahkan selain beberapa penyakit yang disebarkan mungkin ada beberapa penyakit baru juga masuk ke wilayah Deki karena kebetulan Deki daerah pariwisata ya kan. Nah, selain itu yang kedua juga dampak dari bidang kesehatan ya mungkin perubahan perilaku. Yang pertama mungkin perubahan itu dari kita mengenal adanya seks bebas. Kalau zaman dulu kan tidak ada, jadi artinya masih tabu, masih awam. Nah, dengan adanya perubahan ini ada orang asing masuk, nanti ke seks bebas itu juga akan menimbulkan beberapa penyakit mempengaruhi kesehatan seseorang, contohnya HIV gitu. Ya, nah, terus yang kedua dampak negatifnya mungkin dari perilaku itu mungkin ada perubahan perilaku seperti dulu kan tidak ada mungkin istilahnya kalau ada acara napi minum, tapi kalau sekarang kan sudah ngetren itu minum beralkohol terutama itu kan juga mempengaruhi kesehatan. Nah, itu mungkin dampak dari negatifnya nih. Terus dari perilaku juga dari segi makanan. Dulu mana ada makanan istilah cepat saji. Mungkin kan ada makanan cepat saji kan juga ya
kalau dikonsumsi terus-menerus itu tidak baik juga untuk kesehatan. Jika dari segi makanan, nih dari perilaku Nike, nah terus dari apa lagi ya dampak negatif dari kemajuan, artinya perubahan itu gadget ya kalau digunakan pada hal yang tepat memang diperlukan ya bagus kan, makanya yang bilang ada positif pasti ada negatifnya. Tapi kalau dipergunakan dalam hal yang berlebih, nah ini mempengaruhi juga kesehatan. Contoh mata kan juga, terutama pada anak-anak itu yang mungkin tidak ada dalam pengawasan atau pemantauan. Nih, itulah salah satu mungkin banyak ya. Itulah contoh beberapa dampak globalisasi itu dari bidang kesehatan yang mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang ya, selain penyakit juga perilaku kan ya. Mungkin segitu yang jelaskan kayak nge. A few moments later. Sabar. Maju, maju, maju. Kerja bagus. Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Bukan ibu-ibu itu anjing. Masuk lebih jauh cara pandang, cuma sedikit ngambung ciptakan lebih cantik, bisa cepat hilang tapi tak sempit, diri tegal olah kulit, rambut bersaing silakan panik. Perkenalkan, nama saya Nike Tika Widasi. Saya bekerja di konter ini. Masalah globalisasi itu menurut saya globalisasi adalah suatu perubahan di bidang komunikasi, teknologi, perekonomian, dan sosial budaya. Itu termasuk globalisasi. Globalisasi itu kadang-kadang bisa berdampak negatif dan berdampak. Halo guys. Positifnya di bidang komunikasi ini, di toko ini kan semakin ada alat komunikasi yang diperlukan. Jadi penjualan di sini ya makin banyak karena kan handphone pertama menjadi tren kerja di masa sekarang. Tapi dampak negatifnya terutama bagi toko-toko seperti ini karena adanya online shop seperti Shopee, TikTok dan yang lain-lain. Seperti zaman sekarang globalisasi sekarang, kebanyakan dari handphone itulah dia bisa berbelanja seperti beli cash, beli pulsa. Sekarang pakai mobile banking kan karena terlalu canggihnya komunikasi, jadinya beli pulsa bisa di mobile banking, beli apa-apa bisa di HP. Jadinya sedikit berdampak buruk bagi di sini. Saya jual pulsa listrik, jual casing seperti itu. Kadang-kadang lebih banyak varian lagi kalau di online shop. Jadinya menurut saya dampak negatifnya ya seperti itu, terlalu berkembang. Jadinya toko-toko seperti ini kurang dapat penjualan. 1 week later. Few moments later. Moments later. Moments later. More moments later. 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 In the void. A little later. Much later. Much. Hai guys, kita mau wawancara mengenai globalisasi. Bro, hayu mah bro. Aku sih kenal kejang anjing. Si paling anti kamera. Si paling anti kamera. Serah aku mah. Lombok lah dapat duit aku. Lombok lah handang tuh. Klepis ngapa aja? Ini udah gelegadang. Menurut Junaidi apa itu globalisasi? Globalisasi adalah pemanasan global. Cewek. Aduh, cantiknya. Oh my god. Wow.
ada iklan anjay. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Ada suara. Ada orang. Lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Jadi kami dari Kabupaten Selatan 1 ini mewawancari Bapak mengenai globalisasi dan dampak negatif globalisasi dalam bidang pendidikan. Apakah kami boleh mewawancari Bapak? Menurut Bapak, apa dampak negatif globalisasi dalam bidang pendidikan terhadap mahasiswa sekarang? Terhadap siswa. Jadi sebenarnya kalau globalisasi itu kan dampaknya ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya, nah kalau dampak negatif dari globalisasi, yang pertama itu kadang-kadang kita lupa dengan hal-hal yang bersifat lokal genius, artinya kearifan lokal. Karena dampak dari globalisasi, maka siswa itu kadang-kadang lebih suka tren untuk masalah globalisasi, padahal ada hal-hal yang kearifan lokal itu yang sangat berdampak bagi misalnya tentang budi pekerti kita, bagaimana kita juga bergaul dan sebagainya. Nah ini hal-hal ini sering kita lupakan. Nah kemudian dampak negatif yang kedua, kita kadang-kadang kan kalau menggunakan misalnya media sosial, ya, jadi media sosial kita lebih banyak punya teman di media sosial, sedangkan lupa dengan tetangga sendiri. Ya, artinya di dunia maya banyak punya teman, tapi di dunia nyata sedikit. Padahal kita sangat berkepentingan dengan tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita. Itu dari sisi negatifnya. Nah kemudian yang ketiga, masalah sosial juga sangat berdampak, ya, sangat berdampak apabila kita tidak bisa menyaring, memfilter dari informasi-informasi yang ada. Kalau kita misalnya kurang cerdas, apakah dari yang diberitakan atau yang kita tonton, nah itu memang kejadiannya benar apa tidak, gitu. Nah karena kita lebih cepat meresponnya dibandingkan dengan menggunakan akal sehat kita. Ya, nah itulah beberapa hal-hal yang dampak negatif dari globalisasi. Jadi pengertian globalisasi menurut Bapak itu apa setelah Bapak memberikan pendapat tentang dampak negatifnya? Nah, pemahaman atau pengertian dari globalisasi, nah sebenarnya bagaimana kita memandang kehidupan sekarang tanpa adanya batas. Ya, artinya memandang kehidupan itu secara menyeluruh, jadi komprehensif. Jadi tidak ada batasan mana. Misalnya kalau dulu ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di bagian selatan, bagian utara dan sebagainya, itu menyeluruh, jadi komprehensif. Jadi tidak ada batasan mana. Misalnya kalau dulu ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di bagian selatan, bagian utara dan sebagainya itu. Nah sekarang sekat-sekat itu sudah mulai hilang. Jadi sehingga dianggap apa yang ada, terutama
akibat dari penggunaan teknologi digital ini, ya, sehingga semuanya tanpa batas. Jadi sekarang kita berbicara langsung bisa didengarkan oleh orang di non jauh di sana. Ya, ini namanya bersifat global, jadi menyeluruh. Ya, dari segala aspek kehidupan. Dan mungkin kita menyendiri. Oke. Terima kasih Pak. Itu saja yang kami bertanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mari Pak nih. Iya, Pak.